Lo percaya sama yang namanya karma gak sih? Industri film horor Indonesia kembali kedatangan karya baru. Film thriller horor berjudul Rest Area, produksi Mahakarya Pictures, sudah tayang pada 2 Oktober 2025. Rest Area menceritakan kisah 5 pemuda kaya atau Crazy Rich yang terjebak di sebuah rest area terpencil saat perjalanan malam di jalur tol. Tempat singgah yang seharusnya aman berubah menjadi mimpi buruk ketika muncul sosok menyeramkan yang disebut hantu kresek. Hantu dengan kepala dibungkus kantong plastik, menuntut balas atas dosa masa lalu. Film Rest Area mencoba menyelipkan kritik sosial lewat kisah 5 remaja Crazy Rich yang terjebak di rest area setelah menabrak orang. Rest Area terlalu banyak ide tanpa eksekusi yang mantap, dengan naskah dan plot twist yang kurang memuaskan. Film ini hanya direkomendasikan untuk yang penasaran saja, karena memiliki potensi besar, tapi hasil akhirnya justru mengecewakan. Film terbaru Mahakarya Pictures ini mencoba menempuh jalur berbeda dari kebanyakan film horor lokal. Alih-alih sekedar menampilkan adegan berdarah-darah dan juga jump scare, ini mencoba menyelipkan kritik sosial lewat kisah 5 remaja Crazy Rich yang terjebak di sebuah rest area setelah menabrak orang. Di sana, mereka diteror oleh hantu kresek. Dari premisnya, rest area terlihat ambisius. 5 anak orang kaya yang berhenti di sebuah rest area menghadapi teror supranatural dengan selipan komentar tentang mafia tanah, status sosial, hingga karma kelas menengah atas. Film berdurasi 79 menit ini terdengar seperti gabungan dari Rumah Kali Orang pada tahun 2022, Triangle pada tahun 2009, dan adaptasi game horror Until Dawn pada tahun 2025. Idenya bagus, sayangnya tidak dieksekusi dengan baik. Beberapa adegan terasa seperti film horor komedi, terutama ketika salah satu karakter ditarik masuk ke dalam WC. Ironisnya, adegan-adegan ini justru lebih memorable dibanding narasi serius tentang konflik sosial yang coba diangkat. Jika sejak awal film ini jujur pada dirinya sendiri sebagai horor satir, hasilnya pasti bisa lebih solid. Di atas kertas, Rest Area punya sejumlah bahan yang dibutuhkan. Cast mumpuni, chemistry yang bagus, serta ide yang segar. Namun sayang, naskahnya jadi penghambat terbesar. Skrip terasa mentah, penuh dialog dangkal, dan motivasi karakter nyaris tidak tergali. Alih-alih menambah kedalaman, plot twist yang ditawarkan justru bikin penonton bingung tanpa memberikan payoff memuaskan. Mirisnya, sisi teknis pun tidak membantu sinematografi sekedar oke, tanpa shoot yang benar-benar menggambarkan jalannya cerita. Horornya pun terasa template, hantu teleportasi, kesurupan, hingga time looping. Hasilnya, film ini seperti proyek yang penuh semangat tapi kurang arahan. Untungnya, Lutesa dan Chico Kurniawan tampil dengan penampilan yang cukup solid, bahkan seakan memikul film ini. Namun, sisanya tenggelam dalam cerita yang terlalu sibuk memikirkan banyak hal sekaligus. Apakah Rest Area recommended untuk ditonton? Jawaban jujurnya hanya untuk yang penasaran. Film ini jelas punya potensi besar sebagai horror slasher, dengan komentar sosial yang pedas, tapi hasil akhirnya mengecewakan. Kamu mungkin akan tertawa pada momen-momen absurd, bukan karena adegan lucunya, melainkan karena naskah yang lemah dan juga plot yang ngawur. Kalau kamu ingin menikmati akting Lutesha dan juga Chico, atau sekedar ingin melihat film teen slasher, meski eksekusinya berantakan, Rest Area bisa ditonton. Namun, jika mencari plot yang rapi, menegangkan, sekaligus punya kritik sosial tajam, mungkin film ini belum jadi tempat istirahat yang layak untuk dikunjungi. Lagi-lagi, film ini sebenarnya punya potensi untuk jadi lebih baik. Bukan jelek, tapi ya masih kurang aja. Untuk aku pribadi, aku kasih nilai 6 untuk film ini.